Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah Bapa atas hari yang baru yang Tuhan berikan ke dalam hidup kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu, atas pelindungan-Mu dalam istirahat kami. Sehingga kami boleh bangun di hari yang baru dan Tuhan berikan hari yang baru. Tuhan, berbicaralah kepada roh kami Tuhan melalui firman-Mu di pagi hari ini. Karena kami yakin Tuhan, firman-Mu itu adalah firman yang hidup, firman yang menguatkan, firman yang menumbuhkan akar iman kami kepadamu ya Tuhan, sebagai Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tujuan Allah dalam penderitaan. Landasan firman Tuhan diambil dari Roma 3. Maksud kami Roma 5 ayat 3 sampai 5. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan. Dan ketabahan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Seperti halnya orang-orang yang bukan Kristen. Orang Kristen pun tidak luput dari apa yang namanya penderitaan. Namun yang membedakan di antara mereka adalah respon, tanggapan terhadap penderitaan tersebut. Rasul Paulus berkata tadi bahwa kita harus bermegah dalam penderitaan. Ini kelihatannya tidak masuk akal. Tetapi hal ini, pernyataan ini yang mengatakan kita harus bermegah dalam penderitaan karena kita adalah orang-orang yang sudah percaya. Jadi kita harus memiliki cara pandang yang berbeda terhadap penderitaan ini. Itulah yang Tuhan mau dari kita. Rahasia ini besar. Kita akan belajar. Apa maksud Allah ketika kita menghadapi percobaan-percobaan itu? Dan mengatakan kita harus juga bermegah dalam penderitaan. Pertama, mau tidak mau, penderitaan atau masalah kehidupan itu yang kita alami adalah alat untuk mengoreksi diri. Kita dihukum bukan karena kita dibenci, mungkin oleh orang tua kita, melainkan karena orang tua ingin menyadarkan anaknya akan kesalahan tersebut. Demikian pula Bapa di surga bisa saja menarik kita kembali kepadanya. Dia mengizinkan kita mengalami penderitaan sampai kita mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, penderitaan atau pencobaan itu dapat dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Injil Yohanes pasal 9 menceritakan seorang yang buta sejak lahir. Ketika murid-muridnya bertanya tentang hal ini, Yesus tidak menjawab apa yang menjadi penyebab kebutaan. Atau tidak menyatakan bahwa Tuhan sengaja membuatnya menjadi sebuta seperti itu. Tetapi Yesus mengatakan melalui hal ini, melalui kebutaannya, kemuliaan Allah dinyatakan. Allah menyatakan bahwa melalui orang ini, Allah bisa pakai untuk menjadi kemuliaan bagi Allah.
menjadi kesaksian yang hidup. Kita bisa melihat semangat, harapan seseorang, walaupun dia mengalami buta atau mengalami cacat yang lain. Imannya kepada Tuhan tidak pernah surut. Itu menampar kita sebagai orang yang normal. Sinarnya menyala, menyatakan kemuliaan Allah. Dengan rasa syukurnya, dia menjalani hidup. Walaupun dari sisi dunia, itu tidak mungkin. Yang ketiga, penderitaan sebagai peperangan rohani. Kita bisa melihat Ayub. Kita melihat ada dimensi spiritual di Ayub itu. Yaitu sebuah peperangan yang rohani yang terjadi di dalam dirinya. Ayub menderita bukan karena kesalahannya. Ayub adalah orang yang taat dan mengasihi Tuhan. Tetapi iblis datang menantang Allah untuk mencobai Ayub. Karena menurut iblis, Ayub tentu saja setia kepada ayah karena hidupnya diberkati. Kisah Ayub ini dapat saja menjelaskan penderitaan yang dialami orang Kristen. Mungkin bukan karena dia sendiri. Mungkin karena orang lain dia menderita. Mungkin karena anak-anaknya dia menderita sebagai orang tua. Mungkin karena pasangannya dia menderita. Tetapi di balik itu terjadi peperangan rohani dalam hatinya. Yang lambat laun atau cepat bisa membuat hidupnya semakin menjadi seorang Kristen yang sejati. Ayub mengatakan di Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu, Allah tahu jalan hidupku. Seandainya Allah menguji aku akan timbul seperti emas. Kita bisa melihat juga pernyataan selain dari pernyataan Ayub ini adalah pernyataan dari Paulus. Di 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menghantam aku, supaya aku jangan meninggikan diri, menurut Paulus. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur dari hadapanku. Namun jawab Tuhan kepadaku. Namun jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesengsaraan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Itulah pernyataan dari Paulus. Suatu dimensi spiritual yang sangat tinggi, di mana dia tidak melihat hanya di dalam kesengsaraan dia, atau tidak enaknya dia menghadapi cobaan itu, atau iblis itu. Tetapi dia melihat ke depan, bahwa jika dia bertahan di dalam menghadapi goncangan hidup itu, di dalam menghadapi gelombang hidup itu, dia akan menjadi kuat. Dia akan menjadi emas. Kesengsaraan akan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahun uji. Tahun uji menimbulkan pengharapan. Melalui penderitaan karakter, kita akan semakin dibentuk menjadi lebih baik lagi. Menjadi lebih kuat lagi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dikasihi Tuhan, apapun masalah Anda, apapun pergumulan hidup Anda merasa bahwa itu sangat berat. Anda merasa itu bukan karena kesalahan saya. Mengapa terjadi menimpa saya? Jangan pernah mundur. Jangan
pernah lari dari masalah itu, atau bahkan mengambil tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bertahanlah Bapak Ibu. Tuhan mengatakan bahwa engkau akan timbul seperti emas. Bahwa engkau akan menjadi orang yang kuat. Engkau tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Itu janji Tuhan. Jika engkau bertahan di dalam pergumulan hidupmu, jika engkau terus pegang Tuhan dalam hidupmu, dan engkau yakini bahwa itu adalah kebenaran hidupmu, maka tangan Tuhan akan menjaga engkau. Tangan Tuhan akan melindungi engkau. Tangan Tuhan akan menuntun engkau. Selamat pagi, selamat berkarya. Kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, ajar aku bertekun dalam penderitaan, dalam pergumulan hidupku yang kualami ini, Tuhan. Mampukan aku untuk tetap setia kepadamu dan tidak dikalahkan oleh penderitaan itu. Dalam nama Yesus aku berdoa dan memohon kepadamu, Tuhan. Berilah aku kekuatan. Amin. Sikap dan cara pandang yang benar terhadap penderitaan akan menjadikan kita orang Kristen yang berkemenangan di dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. 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 Amin.